sebelum kita memulai workshop pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan mengenai apa itu Geraya 137 dan saya akan memutarkan profil yang berisi visi misi dari Geraya 137. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Biar parah. Sudah di-record ya? Sudah. Oh, kok tidak ada suara. Ya, saya izin share screen. Jadi Geraya 137 ini kami merupakan organisasi atau komunitas non-profit. Kami sudah uh, beberapa kali menyelenggarakan workshop online seperti ini. Pertama itu ada di bulan Januari, kami mengangkat tema Healing Reflection dan Meshido and Me. Lalu untuk workshop online sendiri, kami konsepnya commitment. Jadi pay from the heart yang bisa 137 atau 757. Jadi 137 artinya kita presenting love every day. Yang pertama satu untuk Tuhan, yang kedua tiga artinya holistik secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan 137 artinya kita mempraktekannya setiap hari dalam kehidupan. 757 yaitu berarti kita setuju maju bersama Geraya 137. Jadi ini merupakan bentuk komitmen kita untuk workshop online yang diselenggarakan oleh Geraya 137. Mari kita lihat untuk profil dari Geraya 137. Geraha 137 adalah rumah pendampingan non-profit bagi pribadi maupun masyarakat umum dalam upayanya menghadirkan cinta setiap hari dalam kehidupan. Visi Geraha 137 adalah menjadi rumah pendampingan atau sahabat seperjalanan bagi pribadi maupun masyarakat umum untuk menemukan kehidupan yang utuh dan penuh dengan pendekatan eko-psikospiritual. Misi Geraha 137 adalah 1. Melakukan layanan pendampingan seperti untuk Tuhan dan bukan sekedar untuk manusia. 2. Melakukan layanan pendampingan dengan memperhatikan kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang ketiga, memberikan layanan pendampingan melalui educating, training, facilitating, consultating, mediating, counseling, dan coaching. Ya, itu tadi merupakan profil singkat dari Geraya 137. Embracing Inner Peace sendiri nantinya kita akan adakan 2 sesi. Yang pertama hari ini dan sesi kedua akan diselenggarakan minggu depan pada tanggal 20 Februari 25 maaf, saya lihat dulu 25 Maret 25 Februari maaf. Begitu untuk jamnya sama di jam 7 sampai jam setengah 9. Jadi untuk workshop online kita pada hari ini kita akan sampai pada pukul setengah 9 malam. Begitu untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Abigail.
Ya, baik. Terima kasih, Shana. Ini bisa langsung ya, Bu Ani ya, untuk bisa dimulai sesi pada malam hari ini terkait dengan embracing inner peace. Silakan, Bu Ani. Terima kasih Abigail dan Sana. Sebelum itu saya mau infokan bagi teman-teman bahwa sesi kita ini adalah lebih sesi reflektif untuk kita bertemu dengan diri kita sendiri. Dan teman-teman punya fasilitas paling tidak adalah dalam 7 hari setelah sesi ini teman-teman akan dapat jurnal untuk merefleksikan diri. Ini tidak harus apa disampaikan di WA group. Apapun itu teman-teman bebas ya, feel free aja. Jadi kalau mau sharing boleh, tidak pun tidak apa-apa. Andai kata teman-teman mau japri saya karena butuh mungkin pendampingan lebih lanjut, silahkan. Welcome juga dalam 7 hari ke depan. Jadi sebetulnya dalam topik Embracing Inner Peace ini ada 2 minggu saya mendampingi teman-teman. Tapi lewat WA grup ini. Ya silahkan boleh dimanfaatkan kalau ada yang belum jelas atau tidak dimengerti. Nah, kemudian sesi saya adalah lebih mengarah kepada untuk diri kita sendiri. Karena itu, pergunakan baik-baik waktu yang teman-teman sudah pilih. Karena itu kan komitmennya adalah 137 seperti yang sudah disampaikan Sana tadi. Jadi bukan karena teman-teman join atau kami di sini hadir, bukan sekedar bahwa kami mau ingin melakukan ini, tetapi kami melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Bahwa kami mau mengerjakannya untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Dan kemudian ada 3 hal, maksudnya 3 hal ini berharap bahwa teman-teman bisa hadir secara utuh, baik tubuh, jiwa, dan roh. Saya pun mengupayakan seperti ini. Jadi, kalau misalnya sinyal oke atau juga tidak ramai di tempat teman-teman, boleh open mic dan open kameranya supaya kita bisa terjadi interaksi. Tapi kalau karena sesuatu hal sinyal tidak memungkinkan, juga tempatnya ramai, juga tidak apa-apa kalau kita eh, apa di mute gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh tanya kalau ada hal yang tidak jelas, jadi tidak harus menunggu, boleh langsung open mic, menginstruksi saya, itu oke, atau menuliskannya di kolom chat. Mana yang teman-teman enjoy aja, seperti itu ya. Nah, sesi ini adalah sesi yang menurut saya ada hadiah untuk diri kita sendiri supaya kita lebih terkoneksi dengan diri kita menjadi utuh dan penuh. Ya, tadi sebetulnya akan diputarkan lagu utuh. Nah, yang teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Ya, harapannya adalah kita pun utuh. Kita menjadi diri yang utuh. Dalam 1 tahun ini ada topik besar yaitu The Journey of Transforming Love. Nah, di tiap bulan ada subjudul-subjudul supaya kita masing-masing mengalami. Jadi bukan sekedar ini knowledge, pengetahuan, tetapi harapannya teman-teman bisa mengalami sebuah transformasi love. Dan love itu sendiri adalah ya wujud nyata dari Tuhan. Itu pemahaman saya. Nah, kita akan memulainya. Izin share screen ya, teman-teman. Nanti teman-teman akan dapat, belum ku, sebentar. Nanti teman-teman akan dapat PPT-nya juga. Jadi,
Jangan khawatir gitu. Silahkan, tapi PPT-nya ada di evaluasi ya. Kalau teman-teman mengisi evaluasi, nah di situ teman-teman bisa mendownload PPT-nya. Inner, ini PPT buatan Sana. Ya, bagaimana temanya sih adalah from inner threat to inner safety. Kita mau belajar merasa aman, aman bersama diri sendiri. Jadi bukan aman dengan orang lain, tapi lebih merasa aman, inner safety dengan kita sendiri ya, inner safety. Dalam diri kita merasa aman. Ini merupakan satu perjalanan, jadi jangan mengharapkan bahwa ini langsung instan. Enggak, sesi-sesi saya adalah sesi yang merupakan perjalanan yang terus diulang. Menuju pemulihan emosional dan penemuan kembali rasa aman yang mendalam dalam diri kita semua. Kita mau hening sejenak, kita mau pause ya teman-teman. Nah, untuk pause ini saya akan putarkan sebuah lagu. Lagunya Tulus. Bentar, saya mau lihat apakah sudah ada. Ya, oh bukan. Ya, oke. Saya izin share untuk lagu Tulus. Teman-teman silahkan ambil tempat yang nyaman dan coba untuk merasakan lirik-lirik dari lagu ini dan nanti teman-teman bisa share di kolom chat kata apa, kalimat apa yang terkoneksi dengan teman-teman dari lagu Tulus ini ya.
Ya, saya stop share. Adakah teman-teman yang mau sharing satu kata atau satu kalimat yang terkoneksi? Boleh dituliskan di kolom chat atau teman-teman mau open mic. Nggak usah terlalu panjang sharingnya, cuman satu kata atau maksimal satu kalimat apa yang terkoneksi. Silakan. Ini yang hari ini engkau berdamai dengan dirimu sendiri. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Ana. Desi, ajak diri berbicara mesra. Terima kasih untuk diri sendiri. Oke, Hana, ya, ini Hana. Semua akan baik-baik saja. Abigail, maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan di kolom chat, apapun itu yang terkoneksi itu tiap orang pasti beda-beda. Dan sekali lagi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena ini berkenaan dengan sudut pandang. Nah, sesi kita ini saya harapkan kita semua punya aturan main bahwa sharing is caring. Jadi kita makanya kelasnya kecil gitu karena ini tempat untuk kita bisa sharing, tempat yang aman untuk bisa sharing jikalau kita merasa aman. Dan no expectation, no judgment. Artinya ya mau sharing boleh, enggak ya enggak apa-apa. Saya feel free juga, enggak usah merasa sungkan. It's okay apapun. Dan kita tidak saling memberi penilaian termasuk saya. Apakah ini benar atau salah? Kita di sini tidak mempersoalkan benar atau salah karena lebih melihat bagaimana sudut pandang kita dan hari ini khususnya adalah kita belajar untuk merasa aman. Itu yang penting. Saya mau share screen kembali. Belajar merasa aman dengan diri sendiri. Ya, setelah lagu Tulus, kalau bisa dibilang, ini ya, apa perasaan yang muncul saat ini berdamai dengan diri. Ini ada beberapa kata kunci. Ini slide yang dibikin Rika. Hari ini ampuni hati kecilmu, maafkan, ajak lagi dirimu bicara mesra, berjujurlah. Ini saya pikir itu sesuatu yang penting. Percaya pada diri, bisikan terima kasih pada diri kita sendiri, suarakan pada diri bahwa hebat dia, diri kita itu hebat. Jangan paksakan apapun, ingatkan terus makna cukup, I'm worthy and enough, dan biar tentram yang berkuasa, bukan pikiran yang rasanya konflik batin atau pikiran yang rasanya habis ini selesai ini dengan kesibukan-kesibukan yang terus-menerus, tapi kita tidak benar-benar being, ya, tapi lebih banyak doing gitu. Karena kau terlalu berharga untuk luka.
Bila lelah, tidak apa-apa menepilah. Hayati alur nafasmu. Katakan pada dirimu, Hana, semua baik-baik saja. Apapun. Nah, kita akan lihat di sini. Ini kelanjutan dari Mesedo and Me. Jadi, kalau kita sudah belajar bahwa Seido itu bukan musuh, itu hanya sesuatu yang berusaha melindungi diri kita, ada kebutuhan atau sebetulnya ada luka yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini kita akan maju lebih dalam lagi bagaimana kita bisa embracing inner peace ini. Nah, kalau kita dulunya itu rasanya eh, modenya itu maksudnya kita itu mekanisme pertahanan dirinya itu lebih pada survival, bertahan, dan membuat kita itu waspada, tentunya itu membuat kita capek dan lelah. Dan pasti bisa dipastikan bahwa kita tidak merasa aman pada diri kita sendiri. Nah, sekarang kita mau belajar untuk kita bergeser dari mode bertahan, mode survival, kepada mode aman atau inner safety. Bagaimana kita menciptakan rasa aman supaya terjadilah healing reflection itu. Sesi ini tidak ngomongin soal apa ya memperbaiki diri, tetapi kita mau belajar, belajar apa? Belajar bahwa apa sih yang terjadi pada tubuhku, tubuh dan jiwaku yang kadangkala itu sulit untuk bisa merasa tenang. Sehingga saya mau bisa mengerti apa inner threat, apa yang rasanya membuat saya itu merasa tidak aman, terancam, dan apa itu inner safety. Dan berikutnya yang kedua adalah kita bisa mengalami pergeseran batin. Ini tujuannya sesi ini ya. Jadi kalau biasanya kita itu, wah pikirannya itu kemana-mana sibuk gitu ya. Rasanya itu kita tidak tenang. Dari sini kita mengalami pergeseran batin dari mode bertahan menjadi mode aman. Rasanya tidak tergesa, nggak apa-apa, nanti kan baik-baik. Ini masih banyak yang belum saya kerjakan, nggak apa-apa. Saya akan kerjakan satu persatu. Nanti juga akan selesai. Ya diharapkan begitu. Jadi kalau nanti di akhir sesi ini teman-teman punya satu kesadaran kecil aja, itu sudah cukup. Karena proses kita ada proses seumur hidup juga. Kecil tapi konsisten, maka ingat kita mencoba melakukannya, tapi kemudian lupa, tidak pernah lagi mengingat, tidak menyadari hal itu, terus kita mulai lagi. Lebih baik kita mengerjakan hal kecil-kecil, tapi rutin dan konsisten. Nah, kenapa sih ini tuh penting? Kenapa ngomongin soal inner safety ini penting? Yang pertama adalah bahwa seringkali kita hidup itu tidak benar-benar hidup. Kita tidak utuh kalau dari lagu utuh itu ya, teman Dira yang dinyanyikan oleh Dira, apakah kita bahagia? Apakah kita merasa diri utuh, penuh? Kadangkala enggak. Karena rasanya tubuh ini selalu ada dalam kondisi siaga, waspada, walaupun nggak ada bahaya, tapi ini capek gitu. Dengan apa? Dengan banyak mungkin kita menyalahkan diri sendiri, mengkritik diri sendiri, dengan perfeksionis kita atau kita membuat orang itu senang dengan diri kita, people pleaser itu. Apapun itu, juga bukan karena kita itu
kurang beriman, kurang dewasa. Tapi sebetulnya karena tubuh dan jiwa kita tidak merasa aman. Sehingga rasanya tubuh itu tidak bisa rileks. Ini belum selesai. Nanti gimana ya? Kalau misalnya kayak begini, saya mimpin begini, lah, apa ya? Nanti orang ngerti nggak ya? Seperti apa? Saya takut gagal, takut ditolak, begitu. Sehingga tubuh tegang. Nah, saya, aduh, ini capek nih di sini gitu, tegang. Nah, itu tubuh sebetulnya memberi sinyal, tapi kadangkala kita melewatkannya. Dan kalau kita mau memperoleh damai, inner peace itu tidak bisa kalau kita hidup dalam mode bertahan tadi, atau menyalahkan diri sendiri. Ini membuat inner threat, bukan inner safety. Padahal kedamaian itu berasal dari rasa aman. Maka muncullah kedamaian. Tapi kalau masih tubuh jiwa roh kita itu masih dalam mode bertahan dengan banyaknya pikiran-pikiran yang rasanya mengganggu kita, maka kedamaian itu tidak akan kita dapatkan. Nah, apa sih inner threat itu? Kalau kita merasa tegang, kalau kita merasa bahwa ciri-cirinya ini ya, sulit untuk istirahat, suara batin menuntut kita. Aduh, kok kayak begitu, kok tidak sesuai dengan rencana, plannya kan mestinya gini, gini, gini. Sudah punya daftarnya. Tapi kok enggak ini berubah-ubah gitu. Nah, enggak boleh kayak gini, kurang oke nih ya, suara batin yang menuntut. Jadi suara batin kita sendiri. Emosi ditekan, mestinya tuh mau marah, aduh, kok kayak begini sih, tapi emosi kita tuh tekan, jangan nanti menyakiti orang itu. Kemudian sulit sulit rileks. Dan kalau kita bilang sebentar, jadi kesimpulannya inner trait adalah ses- seperti suatu sistem perlindungan batin kita yang aktif saat rasanya ada ancaman. Makanya disebut trait, inner trait. Sistem perlindungan batin yang aktif saat kita merasa terancam. Nah, ciri-cirinya seperti yang ada di slide ini ya. Kita uh, tegang, sulit istirahat, suara batin menuntut terus-menerus, jadi susah tidur mungkin. Emosinya kita tekan, sulit untuk rileks, kritik diri berlebihan, tuntutan, ada rasa bersalah. Nah, apapun itu rasanya membuat kita itu bertahan gitu. Nah, kalau ini gitu terus, maka itu akan mempengaruhi tubuh fisik kita. Jadi ada sakit penyakit yang juga muncul. Nah, kita lihat ini akarnya. Dari mana sih datangnya gitu? Datangnya dari inner trait itu. Inner trait itu terbentuk dari pengalaman di masa lalu, pengalaman relasi yang tidak aman. Mungkin saat inner child kita, pola asuh kita, luka yang diakibatkan karena relasi, tuntutan hidup, ekspektasi, shadow-nya kita. Nah, kan? Apapun itu, tubuh itu rasanya bisa bereaksi. Sebetulnya kalau kita mau menyadari, pakai modenya mode bertahan atau waspada. Karena rasanya kalau waspada itu sama dengan kamu selamat. Misalnya waktu masa kecil, saya kalau saya bantah misalnya, saya dimarahin. Nah, saya belajar untuk nurut walaupun sesuatu yang tidak saya suka, karena itu akan
selamat saya tidak akan diomelin, dicerewetin. Nah, saya belajar untuk itu. Nah, ini datangnya dari inner trait itu. Sekarang kita lihat inner safety. Apa itu inner safety? Inner safety adalah rasa aman di dalam diri yang memungkinkan kita untuk berhenti, nafas, dan hadir. Karena itu di lagu Tulus itu ada bagaimana kita merasakan alur nafas kita. Jadi inner safety itu bukanlah hidup tanpa masalah. Jadi bukan berarti kalau kita punya inner safety, berarti kita itu tidak akan pernah punya masalah. Tidak, kita tetap masih punya masalah. Tetapi cara pandangnya itu berbeda. Kalau dulu rasanya kita panik, tegang, pengennya marah-marah, atau menyalahkan diri kita sendiri, dan atau kadang kita mengatakan, ayo, kamu harus tenang. Banyak kata harus itu. Nah, itu yang perlu teman-teman waspadai ya. Harusnya, mestinya kan begini. Nah, kalau masih banyak itu kita ada dalam mode bertahan. Lebih inner trait-nya kita yang mengganggu kita. Jadi kalau kita punya inner safety, bukan berarti hidup ini tanpa masalah. Masalah tetap ada, tapi kita bisa menghadapinya, mengelolanya. Bukan emosi selalu tenang. Jadi kalau bilang aku punya inner safety, itu berarti aku akan tenang hadapin apapun. Ya enggak. Kadangkala muncul reaksi otomatis, bukan respon. Ya, bukan respon yang sudah dikelola. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada ada emosi yang meledak. Oke. Bagaimana kita kemudian mengelola emosi yang meledak itu. Jadi bukan berarti tenang gitu. Wah, kayaknya enggak marah, kayaknya tidak panik, tidak khawatir. Bukan begitu, ya. Inner safety itu menerima segala sesuatunya. Bukan juga tidak pernah terluka. Jadi, ya, kalau disakiti ada orang yang rasanya tidak memahami kita, berpikir sesuatu yang negatif, kita mungkin terluka, ya nggak apa-apa. Bukan berarti kita kebal dari luka-luka yang mungkin luka-luka dalam ketika kita berelasi dengan orang lain. Ya tetap ada. Kita juga merasa sakit, merasa terluka, mungkin trauma, tapi berbeda sekarang. Kita bisa melihatnya bahwa it's okay, semua akan baik-baik saja. Inner safety berarti bahwa aku tuh punya tempat aman untuk kembali. Aku punya tempat untuk dalam tanda petik pulang gitu ke diri kita sendiri. Nah, teman-teman, kita di malam ini kita ada self assessment untuk menjelajahi diri kita. Jadi kita silakan sana boleh share di kolom chat begitu. Teman-teman boleh lihat ini workbooknya kita. Workbooknya kali ini sudah di dalamnya ada self assessment-nya. Teman-teman mencoba untuk jujur pada diri sendiri ya. Saya tutup share dulu ya. Karena ini mudah banget, jawabannya tuh mudah. Kalau kita mau ndak jujur, itu percuma. Karena ini sederhana, oh maunya apa ya? Maunya lebih banyak inner safety-nya gitu. Nah itu percuma. Karena dari pernyataan itu tinggal teman-teman di-share,
beri angka ya. Angkanya 1 itu yang sangat tidak sesuai dengan diri kita, dan 5 itu yang sesuai dengan, sangat sesuai dengan diri kita. Itu di Google Drive-nya, teman-teman boleh membukanya di bagian workbook di halaman yang kedua ya. Itu ada dua self-assessment, inner treat dan inner safety. Nah, yang penting jujur, kemudian dijumlahkan. Nanti kalau teman-teman sudah selesai, boleh kasih reaction supaya saya tahu. eh Kak Nuni, kesulitan nggak? Kalau kesulitan, ku bacakan aja. Eh mic-nya belum dibuka. Mic-nya dibuka dulu, Bu Nuni. Ya. Eh, ada anak saya di rumah, Bu. Oh, Bisa bisa. bantu. Iya. Oh, oke. Oke. Ya. Saya akan yang penting jujur ya, teman-teman. Jadi boleh angkanya 1 itu sangat tidak sesuai, 5 itu sangat sesuai. Ada 2 self-assessment, yang 1 itu ngomongin soal inner treat, dan yang kedua adalah inner safety. Nah, nanti kalau sudah dijumlah semuanya. Sembari itu saya akan putarkan lagu instrumen sebagai pengantar, sambil nanti teman-teman boleh beri reaction ya kalau sudah selesai. Saya Yang aku lihat Abigail sudah selesai. Yang lain sudah ya? Masih butuh waktu ya? Oh, Bu Hana sudah. Oke. Hana Abigail. Pakai perasaan aja ya, jangan dianalisa. Kalau dianalisa ntar kurang jujur. Dijumlah bagi yang sudah, jadi skor tertingginya 35, jadi dapat berapa? Oh, Hana sudah, oke. Desi, sudah Desi? Sudah, Bu. Oh, oke. Baiklah. Kalau sudah, teman-teman, silakan teman-teman boleh menyimak hasil skornya untuk inner treat itu. Kalau 7 sampai 14, skor 7 sampai 14 jumlah totalnya, berarti inner treat kita tidak dominan. Bu, maaf, dikirim kemana, Bu? Oh, nggak usah dikirim, Bu. Oh, Nggak usah dikirim, buat Ibu aja. oh baik. Ibu Nuni sudah selesai? Sudah. Oh ya, ya. Ini ditulis saja ya. Mau Iya, untuk sudah membaca ditulis. skornya, inner treatnya, kalau skornya 7 sampai 14 itu berarti inner treatnya kita tidak dominan.
Kalau 15 sampai 24, inner trait dan inner safety-nya kita itu bercampur. Dan apakah itu oke aja? Nggak apa-apa, kita tidak sedang menghakimi diri kita sendiri. Ingat, no judgment, no expectation. Kalau angkanya di angka 23 sampai 35, ini inner trait-nya kita dominan. Jadi ini bukan label ya teman-teman, ini hanya kondisi, kondisi diri kita, sistem batin kita itu seperti apa. Apakah inner trait dan inner safety kita bercampur? Itu. Bagian ini saya merasakan saya dapat skornya. Ini teman-teman tidak harus sharing, nggak apa-apa. Kalau mau sharing ya boleh. Kalau saya itu skor inner trait-nya itu bercampur. Inner safety dan inner trait-nya itu bercampur. Nah, kemudian yang inner safety ini skornya kalau angkanya 7 sampai 14 berarti inner safety kita masih rapuh. Masih rapuh. Nah, kalau 15 sampai 24 inner safety kita sedang bertumbuh. Kalau sudah 25 jumlah totalnya 25 sampai 35 berarti inner safety kita relatif kuat. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau sharing atau berkomentar atau menanyakan sesuatu kalau ada yang tidak jelas dari self assessment ini maupun eh, yang saya sampaikan sebelumnya tentang inner safety dan inner trait. Ya, silahkan Hana. Ya, selamat malam Bu. Mau bertanya. Ya, boleh. Eh, saya itu di yang tengah-tengah ya, modenya. Hmm. Cam- Hmm. bukan yang paling rendah atau paling tinggi. Itu Dua-duanya. iya dua-duanya. Saya awalnya expected, wah ini kayaknya saya masih merah nih, gitu istilahnya ya. Tapi waktu hasilnya ternyata ya sudah di tengah-tengah. Itu kenapa saya nggak realize ya? Maksudnya di kepala saya waktu baca, ah ini kayaknya saya bakal ini deh gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu ya. Terus ini gimana caranya untuk kita itu eh bisa move ke tempat yang lebih baik dan itu stabil. Mungkinkah stabil? Atau nanti kita bakal bisa turun lagi, bisa ke yang rendah, kadang kita bisa ke tengah, atau gimana ya Bu? Ya ini ya. Makasih itu aja. Ya, terima kasih Hana untuk pertanyaannya. Ya, ini kan kita itu manusia. Maksudnya kalau dibilang kita punya bukan hanya punya pikiran, punya emosi, punya kehendak. Kita juga manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya itu terkoneksi. Dan kalau dibilang secara psikologis, nah kalau secara psikologis itu lebih luas lagi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, berelasi dengan orang lain, berperilakunya kita itu seperti apa, bagaimana kita menanggapi perilaku orang lain terhadap kita, itu semuanya menjadi apa ya, bagian dari diri kita. Nah, oleh sebab itu, maka bisa jadi, apalagi ini assessment, kalau dibilang ini belum valid diuji coba gitu kan, bukan. Ini hanya alat bantu sederhana buat kita sendiri untuk mengenali aku sekarang ini ada dalam sistem pertahanan mode bertahan atau mode aman saja. Jadi bisa berubah nggak? Bisa. Tergantung peristiwa yang terjadi, trauma yang terjadi dalam diri kita. Bisa juga, bisa juga
tergantung pada respon kita ketika kita menghadapi satu trauma, luka tertentu, atau apapun yang terjadi di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan stabil? Itu relatif, tergantung diri kita. Upaya kita itu seperti apa? Kalau kita mengupayakan untuk kita terus melakukan baby step yang rutin, bukan langkah besar, tapi sesuatu yang kecil tapi rutin dan konsisten untuk bisa mengupayakan inner safety, karena topiknya kita kan tentang inner safety di dalam diri kita, maka kita akan ada dalam mode yang inner safety. Tapi apakah itu berarti kita tidak akan mengalami inner threat? Ya tetap. Bagiannya itu bagian inner threat dan inner safety akan bercampur. Dan itu oke. Tapi apakah inner threat kita akan jadi lebih dominan? Kalau kita sudah rutin dan konsisten, bukan hanya menyadari loh ya, tapi kita melakukan sesuatu, ada tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan, maka kita akan cepat bisa mengatasinya. Jadi nggak sampai itu inner trait kita itu sangat mempengaruhi kita, membuat kita itu rasanya tidak bisa apa-apa gitu ya, karena kita sangat dikuasai oleh inner trait kita. Apakah kira-kira itu yang kalau membantu Hana, kalau caranya gimana nanti setelah ini ya, kita ngomong caranya bagaimana. Ya, cukup membantu, Bu. Cuman saya berpikir lagi, ini kan berarti ada dua bagian, ya kan? Bagian Mm-mm. A tadi yang apa, bagian B yang apa gitu. Nah, Mm-mm. apakah itu misalnya gini, oh kalau kamu di misalnya yang bagian A itu kita ke yang paling pojok nih, harusnya bagian B itu kamu di yang tengah atau yang paling angka yang paling rendah 1 sampai sekian. Itu baru benar. Kalau kamu enggak, berarti kamu ngisinya mungkin salah. Apakah ada eh, petunjuk-petunjuk seperti itu? Karena kalau menurut saya baca sekilas itu kan agak eh, berkebalikan ya antara yang Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan tujuh ya, tujuh Ya, pertanyaan tujuh pertanyaan di pertama, awal dan 7 pertanyaan di akhir. Itu kan betul. menurut saya sepintas sih. Tadi saya soalnya cuma baca ngisi itu Mm-mm. kayaknya berlawanan gitu. Benar, betul, betul banget. Berarti kalau saya tidak berlawanan, misalnya yang nomor 1 saya posisinya di yang 35 gitu. Terus maksudnya kelompok 1 saya posisinya di 35 ya, yang paling 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 besar. Paling tinggi 35. Iya, sedangkan yang poin B, kalau saya juga di 35 itu berarti salah saya ngisinya gitu ya. Mm. Harus Ya, harusnya kan ya. harusnya di yang posisi 1 atau yang campuran yang Mm. di tengah gitu kan. Mm. Mm. Ya, bisa Seperti itu begitu. ya, Bu. Ya, Oke, bisa oke. begitu. Cuman sekali lagi kan eh, ini ngomongin normal ya. Kalau Mm-mm. yang mungkin tidak normal, maksudnya mengalami illness tertentu bisa jadi itu terjadi Mm-mm, kayak mm-mm. gitu. Heeh. Ini Ya, sekarang logikanya khawatirnya ngisinya salah nih, bacanya ya kecepatan, ya keliru. bisa jadi. Betul. Oke, Ya, terima ya. kasih Hana Nah, sudah Bu, memperjelas saya itu. nyambung dari Desi. Bu Hana tadi ya. Jadi saya isinya itu yang pertama inner trick itu bercampur. Mm-mm. Tapi ya inner safety itu di relatif kuat. Tapi ya memang minim sih. Relatif kuatnya minim di 25, angka 25. It's okay. Itu It's okay. eh, itu kalau dianalisa gimana ya, Bu? Kok bisa? Kalau tadi dari Bu Hana kan misalnya kalau saya bercampur ya saya pikir ya pasti kan mungkin inner safety-nya ya sedang bertumbuh kan berarti Bu. Tapi kok bisa di Hmm. relatif kuat. Cuma saya pikir ya memang relatif kuatnya minim juga sih di bawah gitu. Jadi ya mungkin
eh, ya bisa aja sih terjadi gitu ya. Ya, ya. Sekali lagi, eh, untuk mengisi self-assessment itu tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, karena itu berkenaan dengan sudut pandang dan pengalaman yang kita alami. Nah, salah satunya adalah untuk inner safety ini, kita tidak perlu melabel bahwa, wah ini ada yang salah, berarti aku mengisinya. Begitu tuh, pola pikirnya bukan itu. Pola pikirnya adalah apa yang sesungguhnya terjadi padaku. Misalnya bagian mana ya yang aku tuh keras pada diriku sendiri misalnya. Kalau misalnya ternyata ini tengah-tengah semuanya. Lah, apa sih sebetulnya yang belum aku upayakan di sini? Lebih ke situ pertanyaan-pertanyaan itu, bukan masalah bahwa berarti ada yang salah, yang keliru, begitu enggak. Jadi apapun hasilnya yang dari kita, ya kecuali kita misalnya aku bisa, karena ini sih sebetulnya karena memang sudah di skalanya itu tetap ya sangat tidak sesuai itu satu dan lima itu sangat sesuai. Kadangkala ada tes kepribadian itu yang kemudian dibalik, yang satu itu sangat sesuai, terus yang lima sangat tidak sesuai. Nah, itu bisa salah untuk pengisian. Tapi kalau ini dengan juga ya pernyataannya itu memang kebalikan sudah diatur seperti itu sehingga ya faktor kesalahan mengisi skor itu minimal, diupayakannya seperti itu. Nah, kok aku tiba-tiba ngeblank? Tadi pertanyaanmu apa sih? Eh, Maksudnya cuma pingin Tahu. dianalisa gitu loh, Oh, Bu. Kok bisa ya, ya, yang ya, ya. inner trait bercampur, yang inner safety-nya relatif kuat. Iya, oh kan pengen dianalisa, oh ya. Ya, kalau maksudnya menganalisa ini, pertanyaannya ada tinggal begini, dalam inner trait yang di atas, kamu bisa tanya pada dirimu sendiri, apa ya yang kayaknya aku itu inner traitku itu jadi diriku gitu. Jadi kan itu yang aku sering alami gitu kan. Berarti kan yang angkanya 45 kan. Yang sangat sesuai gitu kan. Ya kamu amati aja mana ya. Oh misalnya aku cenderung menyalahkan diri saat melakukan kesalahan nih. Angkaku 4 atau 5 misalnya. Misalnya loh ya. Nah ini kamu refleksikan. Apa ya yang membuat aku tuh jadi menyalahkan diri ketika melakukan satu kesalahan. Biasanya aku merespon apa? Apa yang perlu aku lakukan ya supaya aku bisa bergeser dari menyalahkan diri menjadi lebih berbelas kasih pada diriku sendiri. Nah, itu yang kamu upayakan. Lebih melihat ke angka-angka yang dominan, ke pernyataan yang dominan. Contoh misalnya yang lain, tubuhku sulit benar-benar rileks. Biasanya kenapa? Jangan-jangan karena pikiranku tuh masih kerja tuh, mau tidur tapi ya memang berbaring, tapi pikirannya tuh masih jalan kemana-mana. Terus apa yang bisa aku lakukan? Atur nafas. Tapi itu betul ya, atur nafas itu menurut saya pengalaman saya itu sangat membantu. Misalnya sulit tidur karena pikirannya, kerjaannya masih belum beres gini gitu, kan itu capek. Apalagi kalau mode survivalnya itu perfeksionis gitu kan. Nah, terus gimana caranya? Tarik nafas. Fokusnya pada nafas. Nah, ketika kita fokus pada nafas, itu kita biasanya loh ya, kita tidak bisa mikir yang lain. Karena kita fokusnya pada nafas dan kita
mengupayakan nafas keluar, nafas masuk. Jadi pikirannya terarah, fokus. Nah, dengan sendirinya, kalau nafasnya kita benar, pasti kita ngantuk. Pasti. Tapi kalau nafasnya salah, ya enggak ngantuk-ngantuk gitu. Pikirannya malah seger gitu. Seperti itu pengalamanku. Jadi kalau kita tegang, biasanya nafasnya kita apa? Pendek. Ya kita perlu memperhatikan sinyal tubuh kita sendiri. Nah, itu yang kita perhatikan. Kalau itu. Tapi misalnya enggak harus secara apa ambisius atau perfect untuk ini yang angkanya besar ini aku mau harus semuanya angka kecil. Kalau kita ngomong harus, itu jadi tekanan tertentu. Berarti ada sesuatu yang diri kita itu terancam sesuatu. Tapi kalau kita ya nggak apa-apa. Kadangkala saya nggak rileks, it's okay. Saya butuh itu misalnya gitu. Bisa kan? Karena memang aku mau ini sesuatu yang aku sukai. Jadi kali ini aku nggak rileks, tapi nanti sebentar setelah ini selesai aku akan rileks. Misalnya gitu ya oke. Karena sekali lagi tidak ada yang sempurna dan kita tidak sedang mengejar kesempurnaan. Apakah ini membantu Desi atau mungkin menimbulkan pertanyaan lain? Bantu Bu, cuma mau ngomong yang nomor 6 itu kalau benar-benar rileks kalau off cam tuh. Guyon-guyon Bu. Ya, kalau oke kan bisa sambil tiduran tuh, Ya, itu benar Bu. sambil makan, Tapi sambil disuruh on cam jadinya nggak benar-benar rileks ini. Sorry ya ya Bu, buat ketawa aja. nggak apa-apa, it's okay, tidak perlu minta maaf juga untuk itu. Teman-teman Ya, yang lain serius sih soalnya. ya, setuju. Jadi kan kita jadi tertawa ya. Ya, oke ya. Kita lanjut ya. Saya mau share screen lagi. Nah, ini kita mau ngomongin soal caranya ini bagaimana gitu. Bagaimana kita sebentar ini aku. ah, Bagaimana dari ancaman batin inner threat itu menuju kedamaian batin inner peace. Tapi kita tidak langsung ke inner peace, tapi inner safety dulu. Karena dengan inner safety, maka damai itu buahnya gitu. Bisa muncul dengan sendirinya. Jadi pergeseran dari inner threat, ancaman batin, ke inner safety, rasa aman lebih ke situ adalah sebuah perjalanan transformatif. Ini melibatkan pengenalan, penerimaan, dan perubahan perspektif terhadap pengalaman internal kita. Jadi kita kenali dulu inner trait kita, terus gimana ciri-cirinya inner safety itu seperti apa. Nah, kalau sudah gitu kita terima nih inner trait-nya kita. Oh iya tadi bagian nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 6 itu aku masih tinggi. Nah, aku terima, nggak apa-apa itu. Namanya juga manusia gitu kan. Terus ya sudah, sekarang saya mau berproses. Terus apa yang akan saya lakukan? Yang pertama ada, mari kita perhatikan tubuh kita. Tubuh kita tubuh secara biologis kita itu paling jujur lah. Kalau pikiran itu kan bisa kita manipulasi gitu ya. Tapi kalau tubuh itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita rasa aduh aku kok tegang ya, kok capek ya, gitu tuh berasa. Mana ya bagian tubuhku? Oh, kalau saya biasanya sini, bagian apa ini? Tengkuk ya, bagian tengkuk gitu. Atau kepala itu berat gitu kalau lagi tekanan darah tingginya muncul karena kecapean. Nah, itu langsung kalau misalnya saya marah, wah saya apa
dada saya deg-degannya itu lebih cepat, jantungnya itu iramanya lebih cepat. Bahkan kalau mungkin sedang merasa jengkel atau merasa tidak dipahami, kadang kan rasanya tangan pun gemetar gitu, menahan emosi gitu. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Langkah pertama adalah perhatikan tubuh kita. Nah, ketika kita tahu bahwa kita tidak rileks, maka kita akan mengupayakan untuk membuat tubuh kita rileks dengan salah satunya nafas atau dengan muter lagu. Apapun itu yang penting ada bagaimana membuat tubuh teman-teman itu rileks, karena dengan rileks kita merasa aman dan nyaman. Ya, itu yang pertama, perhatikan tubuh Anda. Kemudian ucapkan afirmasi dengan lembut. Maksudnya kalimat apa sih yang aku ucapkan saat diriku lelah gitu. Aku aman, aku dicintai. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Misalnya dengan kata-kata firman Tuhan Alkitab. Apapun itu, aku cukup apa adanya, atau aku berhak istirahat dan pulih. Jadi ya, nggak harus aku sempurna, namanya juga manusiawi gitu. P-nya tadi perhatikan tubuh, dua adalah ucapkan afirmasi dengan lembut, dan berikutnya adalah lepaskan tuntutan. Jadi nggak perlu menuntut. Kalau ada, kita pahami aja tuntutan apa sih yang muncul dalam pikiran. Misalnya kita ada konflik suami istri. Ya, mestinya kan suami ngerti kita itu sudah berapa tahun menikah gitu. Nah, itu lepaskan. Karena apa? Nah, kalau saya menuntut orang lain atau saya punya tuntutan sendiri, misalnya saya kok tiba-tiba bereaksi otomatis nih dengan kawan saya ini. Padahal kita tahu teman kita itu sensitif misalnya ya. Misalnya contohlah tadi Desi. Wah, bukan kayaknya serius, aku kok malah bercanda gitu. Nah, wah, nggak enak ini setelah misalnya lusa Desi ngomong gitu, merasa bersalah nggak? Enggak, kita mau lepaskan tuntutan, enggak apa, aku mau jadi diriku apa adanya, kok aku memang suka bercanda, ya lepaskan tuntutan yang muncul dalam diri kita. Jadi ya tanpa tekanan-tekanan yang tidak perlu, karena seringkali kita itu sebetulnya diri kita sendiri yang menuntut diri kita untuk melakukan A, B, C, D, dan E sampai kita kelelahan. Jadi misalnya contoh ini kalau pengalaman saya sudah punya target nih setahun misalnya. Setahun ini tiap bulan ada acara. Nah, terus kemudian kayaknya kalau ini bulan Februari ini nggak ada, aku kok merasa bersalah ya. Nah, kalau gitu kan aku ada tuntutan, bukan enjoy. Aku melakukannya bukan enjoy. Nah, itu saya berusaha lepaskan. Jadi bukan karena saya melakukannya bukan karena tuntutan-tuntutan ambisi atau apa dari diri saya, tapi atas dasar rasa syukur aku seneng gitu kalau ada teman-teman. Jadi kalau misalnya target 7 aja nggak kecapai, it's okay gitu, nggak apa-apa, yang terkoneksi aja. Dan ayo gembira aja, antusias aja untuk melakukan ini. Misalnya itu seperti itu, lepaskan tuntutan-tuntutan. Kemudian amankan diri dari dalam. Jadi ya tadi aku sudah melakukan ya, ngomong bahwa it's okay, nggak apa-apa. Misalnya ada yang bolong karena misalnya sangat sibuk, tidak bisa persiapan, ya it's okay. Yang penting caranya supaya aku merasa aman sekarang ini, merasa ya enggak apa-apa, manusiawi gitu loh. Itu apa yang saya perlu lakukan.
Kemudian netap di sini dan kini. N-nya ini netap di sini dan kini. Maksudnya itu mindfulness. Saya mau meresponi yang sekarang ini loh. Bukan yang dulu-dulu, tapi yang sekarang. Kalau yang dulu-dulu masih kita ingat, ya itu kan jadi sesuatu yang membebani pikiran. Wah, terus gitu, saya tidak hadir, sebetulnya kan tetap itu tidak eh, hadir di sini dan kini. Itu yang saya upayakan responi dan memahami bahwa ada emosi apa sih yang sekarang ini aku rasakan bukan dulu. Begitu. Gentle dengan diri, lembut dengan diri. Apa yang kudapatkan, apa yang dapat kulakukan saat suara batinku berteriak. Misalnya suara batinku, aku lelah, capek gitu. Nah, kita gentle dengan diri. It's okay, kita bisa tepuk bahu kita atau kita bisa bikin apa butterfly ya, kayak bentuk kupu-kupu begitu peluk diri. Aku butuh pelukan, tapi kok tidak dapat ya, aku peluk diri sendiri. Gitu. Saat suara batin kita berteriak, so gentle. Jadi singkatnya, inner safety dengan pulang. Ya, perhatikan tubuh, sinyal tubuh kita. Itu salah satu cara yang gampang untuk mengenali sinyal tubuh kita. Kemudian ucapkan dengan lembut afirmasi positif apa-apa yang bisa membuat rasanya diri kita itu merasa aman, nyaman. Lepaskan tuntutan yang membebani kita. Kemudian amankan diri dari dalam dengan perhatian. Jadi yang bisa mengamankan diri kita itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Kalau kita punya tuntutan bahwa, lah kan aku hidup menikah, jadi ya pasanganku lah yang perlu memenuhi kebutuhanku supaya dia perhatian. Nah, kayak gitu kita jadi beban gitu. Tapi kita amankan diri, nggak apa-apa. Aku bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri dan tetap di sini dan kini. Jadi mau sekarang ini yang tak selesaikan, aku nggak mikirin yang nanti akan datang atau yang kemarin-kemarin. Lebih baik ya yang sekarang ini. Tapi kalau kita mikirnya yang dulu dan bahkan kita ingat-ingat, kita catat ya satu persatu, ya itu jadi beban gitu. Dan yang rugi kita sendiri, nanti lama-lama jadi penyakit, teman-teman. Gentle dengan diri sendiri. Nah, ini akronimnya dari pulang. Perhatikan, ucapkan, lepaskan, amankan, letap, dan gentle dengan diri sendiri. Nah, sebelum ini ini ada foto, ini foto points of view. Teman-teman pilih aja mana yang paling terkoneksi. Jadi yang paling terkoneksi dengan teman-teman ini pilih satu aja ya, jangan semuanya. Ini jangan terlalu diperhatikan apa kata-katanya, tapi kita lihat gambarnya. Mana sih gambar yang paling terkoneksi? Pilih satu. Misalnya ya, saya pilih yang penuh lumpur itu. Nah, terus pertanyaan buat teman-teman pada diri kita sendiri, apa yang saya lihat dari gambar itu? Ada imajinasi apa yang muncul di kepala saya dari gambar itu? Kira-kira fotografer itu ketika memfoto, yang terjadi sebelum fotografer itu mengambil gambar ini itu kira-kira apa ya? Dan sesudah fotografernya itu mengambil foto ini, apa imajinasi saya? Kalau saya perhatikan gambar
penuh lumpur itu, saya ada di mana? Saya tukang fotonya kah? Atau saya yang punya kaki itu yang penuh lumpur dan kakinya itu ada dua. Jadi saya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Dan apa yang paling terkoneksi dengan saya? Lumpurnya kah? Sepatunya kah? Jarinya kah? Dan kalau di situ ada kata-katanya difficulty, apakah satu kata itu terkoneksi dengan insight atau insight-insight yang saya punyai, saya maknai. Nah, ini kaitkan dengan inner safety yang tadi kita bahas. Ya, apapun itu. Jadi sekali lagi, teman-teman jangan berpikir ini salah, benar. Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, karena ini berkenaan dengan koneksi, apa yang terkoneksi dari materi tadi, dan saya mengkaitkannya dengan fototerapi, dengan foto points of view ini. Misalnya ya, contoh, misalnya nanti teman-teman boleh sharing, boleh enggak sih. Saya misalnya pilih ini ya, yang gambar lumpur ini. Di foto ini saya melihat diri saya itu yang karena itu ada dua sepatu, dua sandal yang sama-sama kena lumpurnya. Dan saya yang satunya ini yang kayaknya yang bawah karena itu mewakili saya. Saya anggap itu sandal perempuan dan kaki perempuan itu adalah saya yang penuh lumpur. Lumpur itu adalah saya maknai sebagai shadow saya yang saya punyai. Itu topik yang lalu. Nah, kalau sekarang ini saya belajar tentang inner safety, ternyata saya tidak sendirian. Ada kaki-kaki lain, walaupun kakinya tidak banyak sih, cuma satu yang mau bersama saya masuk dalam lumpur itu, dan saya membayangkan di situ paling tidak teman-temanku ini, paling tidak yang ada di sini di ruang Zoom malam ini, itu bersama-sama denganku, punya shadow-nya masing-masing, punya ekspektasi, punya inner child, punya apapun, tapi aku merasa bahwa it's okay, aku tidak sendirian, dan itu membuat aku merasa aman untuk kembali pulang ke diri sendiri. Dan pulang itu akan aku lakukan. Tentunya lumpur itu akan kucuci sebelum aku pulang. Yaitu contoh ya teman-teman. Silahkan kalau misalnya teman-teman mau sharing boleh, enggak, it's okay. Jadi feel free aja. Jangan juga jadi tegang, jadi terancam gitu ya Desi, enggak. Nah, kemudian bisa itu dengan satu kata atau satu kalimat. Intinya kalau ini saya sebutkan, ini fokus apa insight yang paling terkoneksi denganmu, karena saya ambil foto itu, saya maknanya bahwa ya dalam proses perjalanan ini pasti akan ada lumpur, tantangan-tantangan, atau si Edo yang muncul gitu, ya nggak apa-apa. Tapi aku tuh nggak sendirian. Aku punya teman-teman yang juga mau masuk lumpur, berjalan bersama, sehingga aku tahu kapan aku mesti pulang. Pulang dalam artian akronim tadi. Terus apa yang akan kulakukan dalam melakukan itu dalam 24 jam pasti akan bikin minta tolong sana itu untuk bikin jurnal ya, jurnal yang akan dibagikan, di-share besok sampai besok paling tidak 24 jam itu sudah di-share supaya
saya dan teman-teman dalam perjalanan ini bisa merefleksikan sesuatu. Dalam 1 minggu saya akan mempersiapkan untuk topik selanjutnya dari inner safety kepada menuju ke inner compassion, berbelas kasih pada diri sendiri. Dan dalam 1 bulan saya berharap bahwa saya akan terus melakukan hal-hal kecil ini. Refleksi, ya jadi refleksi itu kan menimbulkan awareness. Nah, keterampilan awareness ini aku mencoba untuk melakukan aksi-aksi kecil setiap hari. Maka akan terjadi transformasi. Minimal dalam diriku sambil berjalan bersama-sama dengan teman-teman yang terkoneksi. Nah, itu yang akan saya lakukan. Nah, begitu teman-teman. Terakhir, ini slide terakhir ini. Ini kok tidak kelihatan ya? Kok tidak kelihatan sih? Bahasanya apa itu? Kenapa tidak kelihatan? Bisa dibacakan, Abigail. Saya share yang terakhir ya. Kenapa kok tiba-tiba aku tidak muncul itu yang quote yang terakhir? Loh, oh, ya ini muncul. Sudah muncul Bu? Kedamaian, Bu? ya silahkan. Oke, Abigail. saya gimana Bu? Saya bacakan tetap. Nah, iya, enggak apa-apa. Oke, yang terakhir ya, quotes yang ada di slide bahwa peace is not the absence of struggle, but the presence of safety. Ya, jadi bukan berarti damai itu bukan berarti nggak ada tantangan, nggak ada masalah, tetapi tetap hadir. Ada masalah, iya. Ada emosi, iya. Ada emosi-emosi yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang unexpected gitu. Tapi kita itu tetap bisa hadir dengan aman. Gitu. Silakan teman-teman ada yang mau share kah? Memang sorry ya sudah setengah 9 walaupun Saya boleh, Bu. boleh silahkan Hena. Iya, saya tadi yang gambar itu ya. Oh ya, Itu saya tadi itu bingung. Maksudnya saya nggak kebaca tulisannya karena kecil pakai HP. Kemudian saya tertarik sama yang ini ternyata apa? Pen. oke. Iya, saya begini, itu gambar apa ya gitu loh. Ah, nggak nggak kelihatan gitu kan. Terus ya. begitu saya besarin, baru saya, oh ini ternyata orang gitu kan. Hmm, Terus kemudian jadi refleks aja saya yang niat yang paling menarik perhatian saya itu yang ini, yang pen itu gitu. Tapi hmm, terus saya korelasikan ke diri saya, apa saya lagi pen? hmm, Itu saya hmm, bingung. Ibu kan bisa cerita apakah ini. Kalau saya sih ya cuman apa ya itu ya, gambar apa ya gitu ya. Pokoknya hmm, tertarik aja gitu. Terus hmm, saya besarin. Kalau ibu kan tadi bisa bilang, oh saya apakah di ini, apakah saya menggambar apa yang ngambil fotonya atau apa. Itu saya nggak bisa cerita kayak ibu. Saya sih cuman prosesnya tadi itu saya merasa tertarik itu apa gitu loh. Kemudian saya besarkan baru saya melihat itu pain dan saya berpikir apakah saya ini sekarang lagi in state of pain yang nggak hmm, saya sadari. hmm, Masalah saya apakah si pengambil fotonya atau saya yang di sana, saya unclear. hmm, Saya hmm, jujur unclear gitu. Saya nggak bisa hmm, mendescribe hmm, apakah saya lagi di sana hmm, gitu. Itu hmm, gimana ya Bu ya? Dalam rangka juga tugas yang tadi dalam apa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan hmm, itu apakah untuk memproses hal ini atau gimana ya? hmm. Enggak. Eh, tidak harus Hana. Eh, ini lebih ke apa insight yang kamu dapatkan yang paling terkoneksi. Bisa melalui foto ini, tapi kalau rasanya kayaknya, ya kalau misalnya tadi pertanyaanmu, kamu secara spontan aja melihat ini pain, lebih ke katanya.
kata ya, bukan gambarnya. Oke, kalau misalnya kamu memilih, jadi itu lebih ke kesadaran untuk memilih ya, Ana. Memilih pen ini bukan mau mengeksplorasi gambar, itu juga nggak apa-apa. Andai kata kamu mau mengeksplorasi pen, ada apa, ada derita apa, bisa dimaknai begitu, atau kamu bisa mengimajinasikan, tidak harus dengan gambar, tapi kalau misalnya aku tambahin dari kata pain ini no pain, bagaimana saya tidak merasa menderita lagi? Apa sih yang sebetulnya aku alami? Penderitaan apa sih yang selama ini aku alami? Dan bagaimana aku membuat ini membuat hal itu tadi tidak menderita lagi. Ya itu bisa kamu refleksikan, misalnya loh ya, kalau mau itu. Tapi misalnya kalau, ya saya kan sudah mengkaitkan ya, karena aku kan sudah, ya aku yang persiapan ya, memilih ini memang gambar foto-fotonya ini kan yang kata-katanya itu bagian dari difficulty ya. Jadi teman-teman bisa kalau kesulitan atau stuck itu bisa ditambahi kata tidak, no di di depannya. Atau misalnya Hana boleh juga misalnya setelah tahu gambar, oh ini kayaknya gambar orang laki nih. Imajinasinya boleh apa saja ya teman-teman, karena tidak ada yang benar atau tidak, atau yang salah gitu enggak. Jadi nggak harus bahwa ini perlu tahu dan tanya ke saya ini gambarnya apa enggak, karena memang kita dapatnya informasi dari gambar secuplik itu. Yang lainnya itu kita bebas berimajinasi karena imajinasi kita pasti berkaitan dengan pengalaman apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Dan itu oke, bisa pernah terjadi atau tidak terjadi, atau itu pengalaman orang lain yang terkoneksi dengan diri kita, itu oke. Itu bisa begitu. Atau misalnya kalau aku tidak mau pakai ini hanya sarana bantu aja sih. Kalau misalnya tidak mau ini, bisa juga dari pemaparan tadi. Apa ya yang terkoneksi ya buat saya? Saya kok terkoneksinya dengan akronim pulang. Pulang berarti bukan saya pulang ke tempat asal saya. Pulang ini saya pahami ke dalam diri saya sendiri. Apa sih sebetulnya yang aku mau? Apa yang membuat diriku tuh merasa aman, nyaman? Nah, di situ apa yang mau kulakukan dalam 24 jam ke depan? Misalnya, rasanya aku tuh nggak rileks. Wah, aku mau buat diriku rileks. Nah, dalam 1 minggu ngapain? Aku mau olahraga. Karena kalau olahraga biasanya aku rileks. Nah, aku akan menyediakan waktu 1/2 jam untuk olahraga dalam 1 minggu ini. Dalam 1 bulan, kaitannya dengan tubuh rileks itu, aku akan tambahin lagi. Misalnya dengan olah nafas atau dengan jurnal syukur, sehingga bukan hanya tubuhku yang sehat tapi juga bagaimana aku mengelolanya itu tubuh, jiwa, dan rohku dengan jurnal syukur. Apapun itu ya, tapi sesuatu tindakan konkret yang kita lakukan. Bisa juga ya pokoknya dalam 1 minggu ke depan ini aku mau buat jurnal yang diberikan di WA grup itu aku akan konsisten mengerjakan dan melakukan. Itu kan nanti kan ada aksinya apa ya. Aku akan coba lakukan konsisten untuk melakukan itu misalnya. Boleh juga seperti itu. Begitu Hana. Cuman dalam pengalamanku, yang kita spontan tergerak biasanya foto itu akan, kalau kita mau expand, ini boleh di screenshot ya teman-teman, karena ini memang PPT tambahan.
PPT tambahan. Nanti teman-teman boleh mengimajinasikannya lebih lagi. Ini kalau kita onset, wah, lebih enak. Main points of view itu lebih enak. Tapi ya kayak begini pun oke. Kira apakah ini menimbulkan pertanyaan lainnya, Hana? Eh, enggak, bagi saya berarti gambar ini adalah sarana untuk mengulik gitu ya. Sebenarnya apa yang mau kita proses. Seperti itu ya, Bu ya. Oh, betul, Oke, betul. oke. Thank you, Bu. Terima kasih, Hana, untuk sharingnya. Teman-teman ada yang lain nggak? Kalau nggak ada ya kita akhiri. Nggak apa-apa ya, kita telat ya. Sudah, aku ada komen mungkin sebelum berakhir satu kalimat yang paling terkoneksi sebelum nanti saya serahkan kembali. Boleh menulis di kolom chat atau mau langsung open mic. Silakan Hana, Christine, Bu Ya, Hana. kalau yang gambar burung itu, burung unta itu apa Bu Ani itu? Saya Nah, sharing. itu ya. Hmm. Burung onta itu excuses, Iya. alasan, Hmm. alasan ini toh. Mm-mm. Jadi ini ya ini Bu Hana boleh mengimajinasikan ini apa ini Mm-mm. buta, oke kan? Nah ini apa yang tidak terlihat nih kepalanya kan, yang Mm. Mm-mm. kepalanya masuk di situ. Iya. Nah boleh kamu expand lebih lanjut. Apa Mm-mm. arti kepala yang disembunyikan itu? Hmm. Apa arti? Dan paling tidak pertanyaannya adalah buat Hana sendiri, Iya. Hmm. gambar ini saya itu ada di mana ya? Iya. Ada di mana? Saya burung onta kah? Iya. Atau saya latar belakangnya ini kan kayak ada entah gambar eh, truk atau papan atau apa karena kan ini ada dua gambar kan. Hmm. Mm-mm. Satu itu kayaknya kan ada rumah dengan ada pohonnya, tapi ini ada kayak entah ini truk atau apa dengan ada gambar onta. Tapi tergantung imajinasimu apapun boleh. Iya. Kalau itu aku merasa seperti malu menyembunyikan diri, tapi Mm-mm. ternyata masih terlihat juga Mm-mm. badannya itu. Mm-mm. Bersembunyi pun tidak bisa, merasa kayak malu terus begitu, shame gitu. Mm-mm. Aib, salah itu. Rasa Mm-mm. begitu, Bu Ani. Mm-mm. Mm-mm. Ya, bagus. Iya, Pertanyaan lanjutnya kan tinggal kalau itu dihubungkan dengan excuses, iya. alasan, alasan-alasan gitu Hmm. kan, boleh dengan pertanyaan apa sih yang sebetulnya membuat aku malu, merasa bersalah, padahal ya Iya. tetap kelihatan dan orang tahu tuh kalau ini Hmm. onta, Iya. makanya kan gitu. Hmm. Nah, apa yang eh, apa yang membuatku tuh malu, merasa bersalah, yang kadang Hmm. Iya. membuat aku tidak bisa tampil keseluruhan utuh penuh kan kalau ini ada kepalanya kan aku jadi Iya. utuh lagi nih gitu. Nah, apa yang mau kuresponi dengan Iya. hal itu? Bisa Kayak kayak minder gitu ya. Jadi aku kok menangkap berasa apa kata-kata berasa minder gitu ya itu di Mm-mm, dalam aku. boleh, Iya. nggak apa-apa. Hmm. Apapun itu nanti
bisa dituliskan aja Iya, apa iya. yang muncul gitu, perasaan apa yang paling terkoneksi dan kaitkan itu dengan bagaimana membuat aku tuh merasa inner safety. Jadi sama seperti Buana, tadi ini lebih ke perasaan malu, rasa bersalah, minder atau apapun itu bagaimana sekarang aku bergeser bahwa itu oke, nggak apa-apa untuk Iya. inner safety-nya gitu. Ya, Iya, makasih Bu Ani. baiklah, Iya. sama-sama. Silahkan yang lain adakah? Hmm? Kita sudah 8:44 ya. Saya serahkan aja. Silahkan, Abigail atau Sana. Sudah evaluasinya sudah di-share, sudah ya, sama-sama. Oh, belum. Evaluasinya belum, Bu. Sebentar lagi biar dikirim oleh... Oh, ini sudah. Di kolom chat itu ada refleksi evaluasi. Nanti bisa mungkin Shana bisa membantu untuk share juga di WAG, kalau tidak nanti bisa saya bantu. Apakah ada lagi yang tidak berbagi? Wah, ini Bu Desi ya, Tante Desi nih. Yang didapat malam ini perlu bernapas lega tanpa tekanan-tekanan yang tidak perlu. Wah, luar biasa. Bagus. Ya, Ya, ini yang sangat ini emosi. ya dibutuhkan saat ini di tengah-tengah banyak berita yang kadang bikin Yes. bikin Itu. bernapas tuh berat dan juga tekanan-tekanan yang datang dari berbagai sudut dari berbagai lini kehidupan. Tentu yang diperlukan memang bernafas dengan lega, menghindari semua hal-hal yang membuat pikiran menjadi berat dan membuat tegang. Kalau Bu Ani tadi mengatakan bahwa yang sering tegang itu tengkuk. Kalau saya boleh berbagi, saya ini Bu, bahu ini kencang. Kalau sedang tidak, ya baik, sama-sama Tante Desi. Kalau lagi tegang itu sininya, jadi perlu sedikit pijatan. Ya baik, mungkin kita akan menyudahi sharing pada malam hari ini. Saya akan mencoba untuk mengecek dulu di kolom chat, ternyata sudah tidak ada yang tidak berbagi, semuanya sudah mengutarakannya secara langsung. Dan bagi ibu-ibu dan saudara yang hendak membagikan, bisa juga di WAG ya Bu, apa yang diperoleh hari ini atau mendapatkan inspirasi apa setelah mengikuti sesi ini, bisa langsung berbagi lewat WAG, bisa hari ini, bisa 2 hari lagi, 3 hari lagi, kalau tiba-tiba teringat akan sesi ini dan ternyata ketika buka sosmed menemukan sesuatu yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan terkait dengan tema hari ini ya, Inner Peace, bisa langsung berbagi ke WAG. Sangat senang sekali bisa terus belajar hari lepas hari, atau sembari nanti Shana setiap harinya akan mengirimkan jurnal. Nah, ketika mengerjakan jurnal ada yang tidak dibagikan, bisa juga jurnalnya bisa dibagikan ke rekan-rekan yang ada di WAG. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita menebarkan kebaikan, menebarkan pengalaman, dan orang lain juga dapat belajar dari apa yang kita alami. Baik, kita akan menyudahi untuk sesi pada malam hari ini. Kiranya semua yang kita peroleh dapat menjadi berkat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain, bagi lebih banyak orang. Dan minggu depan, tanggal 25 Februari, kita akan kembali dengan sesi workshop Inner Peace ini, dan masih tentu akan dipandu oleh Bu Ani.
kita akan belajar lebih lagi. Oh ya, ini diingatkan. Terima kasih Shana. Kita mau berfoto dulu. Nah, sebelum kita berpisah supaya ada kenang-kenangan ini ya. Biar lupa fotonya. Ya, Iya, selalu lupa. Hal sederhana terkadang terlupakan, Wani. ya sama Nah, bisa yang boleh. open kamera juga tuh yang bisa tolong ya. Ya, Shana apakah bisa membantu untuk memfoto atau perlu bantuan Bu Ani nih? Karena saya juga tidak bisa memfoto, tampilannya nggak bagus kalau pakai tab itu ngezoom semuanya. Saya pakai tablet karena laptopnya lemot nanti kalau untuk Oke, Zoom. Gimana, boleh. Shana? Oke. Aduh, ini Shana belum Sana nggak belum muncul. muncul. Nggak muncul ya. Kayak Ya, belum bisa laptop muncul. saya nge-lag Ibu kayaknya. Ini Ya, nggak bisa. oke. Oh ya, Ya, saya bantu. ya. Kok jadi? Ya, 1, 2, 3, cheese. Saya share di WA. Dulu. Oke, terima Ya, kasih oke, Bu terima Ani. kasih semuanya. Terima kasih Shana. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk diisi form evaluasinya karena di situ juga akan terdapat materi hari ini ya Bu Ani ya. Ya, Ada di dalam Google Form itu setelah mengisi evaluasi nanti di bagian akhir bisa di-download materinya di situ. Nah, untuk rekaman nanti bisa diupayakan nggih Bu untuk Bu Ani nanti akan share juga rekamannya. ya, nanti sana yang akan olah Oh dulu iya, untuk di iya. YouTube supaya tidak berat, nah terus Oh di-share. iya. Nanti di-share link YouTube-nya. YouTube. Ya, dilihat lagi, belajar lagi, bisa disimpan. Nanti kalau sedang senggang didengarkan lagi, dilihat lagi. Oke. Oke, terima kasih Terima Terima kasih, Bu kasih. Ani. Terima Terima kasih kasih semuanya. semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Sampai memberkati. ketemu besok.